Karena ini berkaitan dengan bangunan, saya mau bersaksi mengenai bangunan yang baru selesai kami bangun. Itu luar biasa. Bangunan itu selesai dan kami membayarnya dengan tunai, tidak ada utang bank sama sekali. Dalam waktu 10 bulan itu selesai, dan dalam waktu 10 bulan kami bisa melunasi dengan cara yang sangat ajaib, hampir 4 miliar. Kalau kami hitung-hitung, saudara-saudara, secara manusia tidak mungkin itu terjadi. Tetapi ketika kita melangkah dengan taat, kita melakukan bagian kita yang terbaik, dan setiap malam berserah kepada Tuhan, kita taat melakukannya, maka Tuhan bisa melakukan keajaiban demi keajaiban demi keajaiban dalam hidup saudara. Untuk mendapatkan jodoh, jangan percaya 100% jodoh di tangan Tuhan, kemudian beranggapan Tuhan akan menjatuhkan dari langit langsung di samping tempat tidur saudara. Tidak ada itu. Dalam hal jodoh, mujizat itu juga diperlukan ketaatan saudara. Saudara harus melakukan yang terbaik yang saudara bisa lakukan. Kalau bisa melirik, meliriklah dengan baik. Kalau bisa berkenalan, kalau bisa berpacaran, pacaranlah dengan baik. Kalau bisa berkenalan, berkenalan dengan baik. Jalin hubungan yang terbaik. Nanti di dalam perjalanan Tuhan akan memberikan yang terbaik buat saudara. Kalau harus putus, putuslah dengan baik-baik. Karena Tuhan akan menggantikan yang terbaik dalam hidup saudara. Pokoknya taat saja, nanti sisanya Tuhan yang akan melakukan. Haleluya. Amin. Ada yang sedang menantikan keajaiban untuk pekerjaan, untuk rumah tangga, untuk keuangan, untuk kesehatan, untuk perubahan dalam diri saudara. Lakukan yang terbaik yang saudara bisa lakukan. Kalau saudara melakukannya dengan setia, nanti di tengah jalan Tuhan melakukan keajaiban. Nah, bayangkan begini, saudara bawa video, dan waktu itu mengikuti proses terjadinya mujizat roti dan ikan menjadi banyak ini. Para murid kaget enggak saudara? Ada rasa takut enggak kalau saudara diminta oleh Tuhan Yesus? Ayo sekarang bagikan. Saudara terima di tangan nih, setelah Yesus mengucap syukur, rotinya sama ikannya kasih kepada saudara, bagikan. Proses penggandaannya tidak terjadi di tangan Tuhan Yesus. Proses penggandaannya terjadi di tangan para murid. Ada rasa takut enggak? Itu saudara pernah melihat itu pembagian daging yang sampai orang rebutan, injak-injak, ada yang mati itu? Itu kalau sampai ada yang dapat, ada yang tidak dapat, bisa ada yang marah itu. Saudara hanya membawa sebagian roti dan ikan ini, kalau sampai ini sudah orang duduk, sudah suruh duduk sudah mengharapkan untuk dapat makanan, tiba-tiba sampai orang ke-6 sudah habis. Saudara bisa dimaki-maki oleh orang ini. Tapi disitulah para murid taat saja. Pokoknya tidak tahu kapan terjadinya, yang penting saya suruh membagi, saya bagikan aja. Bagikan saja, tidak habis-habis, dibagikan saja, tidak habis-habis. Ketika kita taat, kita dibikin surprise oleh Tuhan di tengah jalan. Ada hal yang tidak pernah saudara lihat, tidak pernah saudara dengar, tidak pernah muncul di dalam hati saudara. Tuhan bisa melakukan. Oh saudara-saudara, kasih karunia-Nya yang selalu baru memungkinkan kita mengalami keajaiban yang selalu baru dalam hidup ini. Amin. Yang ketiga, apa yang dilakukan oleh Yesus ketika dia mendapatkan roti dan anggur? Mujizat selalu melibatkan doa. Mujizat selalu melibatkan doa. Semua mengucapkan itu. 1, 2, 3. Doa dan mujizat itu sahabat karib, saudara-saudara. Kalau saudara melihat di dalam kisah Alkitab, hampir semua keajaiban dimulai dari hubungan antara manusia dengan Tuhan. Ketika kita berdoa, ketika kita meminta kepada Tuhan, Tuhan sudah siap melakukan sesuatu. Nah, saya mau mengatakan ini karena saya sudah mengalami. Jangan takut meminta kepada Tuhan. Jangan takut meminta sesuatu yang besar, meminta sesuatu yang mungkin secara manusia tidak masuk akal. Karena ketika kita meminta kepada Tuhan sesuatu yang besar, kita sedang membiarkan Allah menjadi Allah.
Allah yang maha besar bisa melakukan apa saja, sehingga ketika kita minta sesuatu yang besar untuk kemuliaan Allah, bukan untuk kemuliaan kita, Allah akan melakukannya. Amin. Bukankah Yesus pernah mengatakan, minta maka kamu akan menerima, ketuk pintu akan dibuka. Minta. Nah, ini persoalan dengan kita adalah kadang-kadang karena sering minta tidak mendapatkan, kapok, trauma. Seperti orang yang sakit 38 tahun di pinggir kolam. 38 tahun sudah minta. Giliran juru penyembuh Tuhan Yesus itu datang di sampingnya dan mengatakan, maukah engkau sembuh? Baik, saudara 38 tahun mengharapkan keajaiban. Ini Tuhan yang maha penyembuh, yang bisa melakukan 100% dokter pasti terjadi. Mengatakan, maukah engkau sembuh? Kalau saudara mengharapkan kesembuhan, saudara bilang apa hari itu? Yes, itu yang sudah saya nanti 38 tahun. Orang ini tidak bilang begitu. Dia bilang, aduh, bagaimana saya bisa sembuh? Setiap kali kolam itu bergoncang, pasti yang sakit panu, kadas, kurap yang duluan. Saya kan lumpuh. Itu yang pertama. Yang kedua, tidak ada orang yang menolong saya ke sana. Dia cari masalah. Apa susahnya bilang, ya saya mau. Dia cari masalah karena selama ini tidak pernah mengalami keajaiban, doanya tidak dijawab, namanya trauma. Alias harapannya pupus karena menanti terlalu lama. Waspadai harapan saudara. Harapanmu bisa hilang karena menunggu terlalu lama. 38 tahun itu lama, saudara-saudara. 38 tahun. Ketika saudara sudah menunggu setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, doanya tidak dijawab-jawab, atau belum menerima yang saudara mimpikan, yang muncul di benak saudara adalah, ya nasib. Waspadai kalau di benak saudara sudah ada kalimat, oh ya nasib, ya nasib, ya nasib. Artinya saudara sudah menerima, udahlah begini aja Pak, tidak usah berdoa, saya sudah berdoa terlalu lama, tidak sembuh-sembuh, ngapain saya berdoa, ya nasib, ya nasib. Memang dia wataknya sudah begitu Pak, dia tidak bakalan bisa berubah, ngapain didoakan, dia tidak bakalan berubah Pak, memang sudah nasibnya seperti itu. Ketika saudara sudah sampai kepada ya nasib, saudara sudah tidak lagi mengharapkan keajaiban dari Tuhan. Dan kemungkinan besar saudara tidak akan berdoa lagi. Saya masih ingat almarhum mertua saya, waktu baru kena stroke, sehingga lumpuh total. Waktu itu sebelum lumpuh total masih punya keinginan untuk datang KKR. Saya masih ingat sekali, saya membawa dia ke Senayan. Waktu itu ada Pak Rehat Bonke bikin ibadah dan dia masih semangat, dia mendengarkan khotbah, dia mau maju ke depan, didoakan, dia masih semangat saudara, dia masih rindu didoakan. Setelah 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, 10 tahun tidak mau lagi didoakan, tidak mau lagi datang di ibadah, dia sudah pasrah dengan keadaan. Itulah yang harus diwaspadai. Ketika kita sudah tidak berani meminta kepada Tuhan, disitulah kita hilang pengharapan. Jangan putus berharap kepada Tuhan, karena mujizat masih akan terjadi dalam kehidupan kita. Amin. Saudara bertanya, sampai kapan Pak saya harus berdoa? Sampai Tuhan Yesus datang, sampai dia menyatakan keajaiban kepada kita. Amin. Jangan pernah takut minta kepada Tuhan. Amin. Yang jomblo-jomblo tidak ada salahnya minta kepada Tuhan. Kalau perlu disebutkan kriterianya, tidak ada salahnya kok Pak atau Ibu. Kalau anak sudah waktunya barangkali untuk mencari jodoh, dorong mereka. Nak, tulis, kamu mau seperti apa? Tinggi 165, berat di antara 45 sampai 70, kulitnya seperti apa dan sebagainya. Tidak ada salahnya. Saudara minta, Tuhan Yesus, saya mau cowok yang seperti ini. Tidak ada salahnya saudara minta. Mintalah maka kamu akan mendapat. Amin. Luar biasa. Mujizat selalu melibatkan doa. Dan ada yang mengatakan begini, dia hanya sejauh doa. Dan benar, saya mengatakan ini benar. Kami hidup setiap pagi berdoa,
Setiap pagi kami berdoa dan kami melihat keajaiban demi keajaiban di dalam hidup. Oleh karena di dalam doa kita terkomunikasi dengan Allah dan bisa merasakan kuasanya. Bahkan sebelum itu terjadi, dia bisa memberitahukan kepada saudara, hal ini akan terjadi dalam hidup saudara. Berbahagialah mereka yang dekat dengan Tuhan. Mereka akan melihat keajaiban demi keajaiban, demi keajaiban, demi keajaiban. Amin. Saya mau kasih awasan kepada saudara-saudara yang sudah mulai masuk dalam golongan ya nasib. Waspadai pengharapan saudara. Saya selalu berkata seperti ini. The quality of your life is the quality of your hope. Kualitas hidup saudara itu tergantung dari kualitas harapan saudara. Wajahmu hari ini tuh menyinarkan pengharapan yang ada di dalam hatimu. Iya kan? Saudara lebih baik masih punya pengharapan walaupun tidak punya yang lain daripada punya segalanya tapi tidak punya harapan. Karena orang yang punya harapan itu gairah hidupnya itu luar biasa. Yang bikin saudara bangun pagi semangat menjalani hidup ini karena saya masih punya harapan. Amin. Jagalah harapan saudara, karena harapan saudara yang membuat saudara bergairah menjalani hidup ini. Dan orang yang berharap tidak akan pernah kecewa, apalagi kalau itu harapannya kepada Tuhan. Karena ada ayat yang mengatakan berharap kepada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Haleluya. Yang sudah hilang harapan, tolong kembali kepada Tuhan, baharui harapan saudara. Saudara-saudara yang sudah mulai kurang semangat melayani, kurang semangat bekerja, kurang semangat menjadi istri, kurang semangat menjadi suami, kemungkinan karena konflik demi konflik, masalah demi masalah. Setiap hari berdoalah supaya Tuhan memberikan karunia yang baru, harapan yang baru. Harapan itu luar biasa. Orang yang punya harapan itu luar biasa. Sahabat, Anda baru saja mendengarkan program Making Life Better. Hubungi kami di 0811 3901 144 atau 0811 3901 140. Mari dukung pelayanan Making Life Better melalui rekening BCA 66 900 30525. Sekali lagi, 66 900 30525. Atas nama Paulus Wiratno. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Making life better, bikin hidup lebih baik.